Oke guys, bing bang bung pada bung bang bang. Kembali ke channel gue Tristan Kura. Hari ini gue akan feeding binatang-binatang gue. Nah teman-teman, jadi udah sekian lama gue nggak bikin konten feeding ya. Jadi ini gue mau feeding biawak, tegu, progressing, dan kura-kura, sulcata sama cherry head. Kalau cherry headnya si Bobs ketemu ya. Iya, jadi gue jelasin dulu. Ini tuh yang di tangan gue apa sih? Jadi ini tuh adalah makanan racikan gue sendiri untuk biawak dan tegu ya. Jadi ini isinya ayam, udang, sama ikan. Jadi gue potong gue potong-potong kecil-kecil, gue campur terus gue bekuin. Nah, kenapa gue nggak pakai tikus? Karena kalau gue pakai tikus yang udah frozen ataupun hidup ya, pertama kalau hidup bau, keluarga kalian di rumah pasti ngomel kalau bau ya. Terus kedua, kalau frozen kita masukin kulkas, masukin freezer, pasti keluarga kita juga ngomel karena mereka buka freezer ada tikus di dalamnya, kan gimana gitu ya. Kalau buat orang-orang kayak kita yang paham kan, kayak kita udah tahu tikus itu udah steril, udah dibekuin, udah di packnya juga udah bagus gitu kan. Tapi kalau untuk orang-orang awam kan lihat begitu kan kayak nggak akan bisa terima, keluarga kalian tidak akan bisa terima kalau ada tikus di dalam freezer kalian. Jadi kalian harus bisa ngerti ya caranya gimana ya. Kita bikin frozen food pakai bahan-bahan yang ada di supermarket. Contohnya ini ayam, udang, ikan. Itu kan hal-hal wajar yang ada di kulkas gitu loh. Kalau misalnya kayak tikus kan ya keluarga lu marah ya wajar aja cuy. Itu tikus cuy. Identik dengan hewan kotor, hewan jorok gitu ya. Maka kita pakai ayam, udang, dan ikan supaya mempermudah segala. Jadi ini gua kasih kalsium. Sebenarnya kayak ya perlu sih kalsium. Penting juga buat pertumbuhan tulang supaya kalau kalian mau punya reptil yang tulangnya sterek yang gede gitu, tulangnya keras kuat, ya ini kasih kalsium. Kalau nggak ya tulangnya pada kecil ntar jadi loyo abis itu. Nggak loyo sih, cuma kayak kecil aja, jadi kesannya tidak kuat gitu. Jadi diaduk-aduk kalsiumnya biar nyampur ya. Dan ini binatang-binatang udah mulai itu. Nah, sekarang kita porsiin guys buat si tegu dan biawak. Nah jadi kalian beli aja gitu, kalau misalnya kalian ke supermarket beli aja kayak dada ayam satu, terus sama ikan juga satu filet aja cukup kok. Nah habis itu kalian potong sama udangnya juga. Kalau udang pakainya dikit aja karena udang mahal ya guys, bukan barang murah itu udang. Jadi pakainya dikit aja, terus kalian potong terus kalian bekuin, masukin kayak toples gitu. Ntar habis itu habis kalian bekuin, setiap kali mau pakai kalian cairin dulu gitu. Kalau mau cairin bisa ditunggu, dikeluarin aja, ditunggu berapa lama, sejam 2 jam. Biasanya sih agak lama ya, apalagi kalau misalnya kalian masukinnya banyak gitu, satu toples banyak banget gitu. Jadi bagusnya tuh satu toples dikit-dikit tapi toplesnya banyak gitu kan. Jadi setiap kali kalian mau cairin tuh nggak lama nunggunya. Ya udah, terus setiap kali mau pakai cairin, kasih kalsium, udah. Ini gue nggak tahu nih para biawak bakal makan atau enggak ya. Para biawaknya ini masih agak belum jinak ya teman-teman. Belum jinak, hampir sama sekali belum jinak sebenarnya. Tapi udah bisa dihandle tuh kan. Tapi ya kalau kita pengen jinakin kita harus telaten guys, harus sering-sering dipegang. Nah freak out dia mulai gila nih. Baiknya kita tunggu dulu ya sampai dia tenang baru kita buka lagi, karena ini di outdoor. Kalau sampai kabur beng udah hilang, udah selesai gitu ya. Jadi ya udah, gue masukin aja, dia udah mulai tenang, udah mulai ngubur diri. Jadi kalau pengen punya salva yang agak liar gitu kayak gini ya, yang masih agak bandel belum mau nurut, itu baiknya kalian piara pakai substrat guys, karena biar mereka sama banyak kasih hiding. Jadi mereka banyak ngumpet, mereka nyaman. Kalau mereka ngumpet mereka nyaman ya. Jadi kalian ngambilnya juga gampang. Kalau misalnya pengalaman gua nggak pakai apa-apa, terus masih liar biawaknya, terus kalian mau pegang itu susah. Soalnya mereka kan nggak ngumpet gitu ya. Mereka nggak ngumpet, mereka nggak tenang, mereka was-was. Setiap kali ngeliat tangan langsung mangap. Jadi susah handle-nya. Jadi mendingan pakai substrat macam koko chip atau koko khas gitu ya. Jadi biar lebih gampang ngambilnya. Pokoknya cenderung gue ngerasa kalau pakai substrat yang bisa mereka ngubur itu lebih gampang lah ngambilnya ketimbang yang enggak gitu. Karena ini biawak kan ya gitulah, karakternya suka brengsek.
ini tegu. Keluar tangga. Nih kalau tegu langsung makan nih guys. Nih gua kasih lihat nih. Nih guys, ini para tegu, ini Rangga, ini Cinta, nih update-nya ya. Jadi sekarang mereka udah begini, si Rangga jadi agak merah ya, coklat sih, lebih ke coklat. Emang biasanya kalau yang gennya putih sama yang merah digabung juga kayak gini, jadinya coklat. Kayak Aquan Red juga begini. Nah ini si Cinta lebih rakus, makanya kalau dilihat agak gede. Tapi mereka pertumbuhannya agak slow ya guys, karena memang nggak gua force, nggak gua push untuk tumbuh cepat. Gue take it slow aja sama mereka, lebih santai lah. Kalau saudara-saudara udah pada gede-gede, kalau mereka agak slow karena gue kasih makannya 3 hari sekali, 2 hari sekali, nggak terlalu gimana juga kasih makannya nih. Tuh lihat langsung makan. Ini si Rangga kenapa nggak mau makan? Kok kamu kayak, tuh ya, cakep kan? Ini moga-moga dengan gue kasih udang makin merah ya. Ya udah makan lah, ngapain kamu nggak makan? Kayaknya dia si Rangga nggak nyaman dengan kamera karena memang jarang ya kita record begini dia lagi makan. Si Cinta agak slow tuh. Ini airnya kotor, harus gue ganti. Nah jadi ini para tegu, makannya dikit banget. Nyabet, gila kali. Makan. Enggak, yaudah dia lagi was-was, jadi kita diemin aja dulu guys ya, biar dia makan sendiri. Nah gue mau ganti dulu airnya, habis itu gue akan kembali lagi sama kalian untuk feeding binatang-binatang yang lain ya. Gue kasih lihat dulu nih, biawak nih nggak langsung makan nih guys, karena mereka belum jinak. Nah jadi begini aja, ntar mereka pasti makan, selalu mereka akan habisin. Jadi kita tinggalin aja, dua-duanya ya, si tegu juga. Kita tinggalin aja, ntar juga habis sendiri ya teman-teman. Sekarang kita akan pindah kasih makan binatang-binatang yang lain. Nah oke teman-teman, selanjutnya gue mau kasih makan crocodile skin gue. Di sini ada 6 ekor. Dan ini ya tera baru gue, ini gue baru pesen custom lah kayak biasa. Jadi ini belum full. Ini tujuannya kalau misalnya gue nanti mau pergi pameran, gue bawa ini semua. Lebih simpel ya daripada punya tera kabinet gitu. Jadi punya gini lebih simpel karena lu bisa copot ini akuarium, simpan sendiri. Ya pokoknya ya nggak penting lah, pokoknya lebih simpel pakai gini ya kalau menurut gue. Dan lebih murah juga ketimbang punya tera kabinet ya. Jadi sekarang kita kasih makanannya crocodile skin-nya. Untuk mereka ini sebenarnya agak malu-malu ya. Jadi gue nggak yakin bisa videoin kasih lihat kalian mereka makannya gimana, karena mereka memang tidak bonding sama gue. Kasih agak banyak nggak apa-apa guys, nggak usah ragu kalau jangkrik. Karena kalau mereka kenyang pun mereka nggak kalau misalnya crocodile skin-nya kenyang pun makan jangkrik, kalian tinggalin jangkrik hidup-hidup dalam situ nggak apa-apa gitu, nggak bakal mungkin. Apalagi kalau ini kan bioaktif lembab ya. Kalau ulet tuh kadang-kadang di tera bioaktif crocodile skin suka mati guys kalau kalian diemin kelamaan, karena kan lembab basah gitu kan. Ulet nggak terlalu suka, kalau jangkrik suka. Oke, ini dia sulcata kita yang terbaru. Nah ini gue sebenarnya udah makan pelet tadi pagi, cuma tetap mesti makan lagi sore kan. Nah, jadi kalau untuk makan dia si sulcata ini tinggal begini aja nih guys. Ini kan rumput banyak. Oh dah. Apa gua mau ambil itu dulu, semprotan. Mereka kudu disemprot juga ya guys, supaya apa, cangkangnya itu lembab, jadi nggak terlalu kering gitu. Kalau terlalu kering katanya pertumbuhannya jadi jelek. Ya udah tuh udah gue semprot. Sekarang kita cari si Bob guys. Si Bob ini pinter ngumpet guys. Dia kadang ada di situ tempat tadi semak-semak. Bisa juga ada di sini. Apakah dia di situ guys? Ini di pojokan yang kalian bisa lihat bekas galian dia. Tuh ya. Ya tuh ada pupnya dia juga tuh lihat. Nih. Tuh ya. Tapi dia kayaknya nggak ada di sini. Bukan kayaknya, emang nggak ada. Berarti dia ada di spot ngumpet yang ini. Pasti ada di sini. Coba, ini duri semua guys, gua ngeri. Aduh. Mana ya? Nggak ada guys. Ketemu nggak? Coba kalian lihat. Nggak ada sih Bob. Kemana ya? Ini guys, di sini tadi tuh kan, di situ kita lihat. Ini dia di sini tuh. Wah, ya Allah. Digali semuanya.
Bob. Kita lihat ya gimana sih Bob update-nya. Bob gak ada pyramiding, gak ada apa-apa, aman dia. Aduh, hitam dekil kena sekam. Tapi palanya masih merah. Marble-nya sih B aja sih sebenarnya dia. Nggak sampai gimana. Tapi kalau gue liatin mah marble-nya numbuh terus. Tuh lihat kan. Dulu kan pas pertama kali gue beli itu di video unboxing yang dulu banget tuh kan nggak begini dia bentukan. Cuma kayak tompel-tompel doang putih. Ini dia sekarang begini ya. Tuh. Gila kan? Coba kita lihat bawahnya. Bawahnya pasti kotor. Doil. Ya maaf ya, aku gulingin sebentar. Bersihin dulu bawahnya. Bawahnya juga makin gila kan. Lihat putih semua, tapi ini Bob ini cowok ya, lihat sampai cekung gini. Sampai bisa genang air di perutnya. Ya maaf. Ya mandiin dulu biar kelihatan cantiknya kamu. Gantengnya deh, kan laki-laki. Ya. Cakep, udah cakep dia mah. Nah ini kita mau kasih makan. Kalau si Sulky dia lagi makan loh, udah betah banget dia makan rumput. Kita airin dikit di rumputnya biar dia dapat minuman gitu loh. Meskipun sebenarnya gue sediain minum juga di kandang. Oke guys, jadi gue habis beli pelet Torto bermerek. Gue nggak akan sebut mereknya, gue nggak akan sebut. Gue nggak akan kasih lihat packingannya. Tapi yang jelas, gue mau coba dulu nih ke si Bob, dia mau nggak makan pelet ini ya. Jadi ya gue nggak berani sebut brand karena gue tidak di endorse atau apapun, takutnya jadi kasus. Kelihatan nggak? Besup amberi mure mambare knampawawi. Jadi untuk sulcata makan rumput kayak gini sebenarnya ada kontroversinya juga ya guys. Kayak ada orang bilang jangan karena bisa ada cacing. Tapi kalau ya ada juga yang bilang bagusnya makan rumput. Terserah kalian mau percaya yang mana. Kalian seperti biasa gue bilang cari aja mana cara yang bekerja baik untuk kalian ya. Gak usah ngikutin orang, gak usah ngikutin gue cuma memberikan referensi. Gue bukan ngajarin kalian harus begini, enggak. Kalian bebas mau ngapain, tapi gue ngasih tahu nih cara yang gue pakai itu seperti ini gitu. Kalau ya udah seperti kalian bisa lihat kan cara gue kasih rumput gak apa-apa gitu. Tapi ada orang yang bilang nggak boleh, ada orang bilang sebaiknya jangan. Inilah nikmatnya piara binatang. Jadi sekarang gue cuma akan nungguin mereka sampai mereka ya kenyang udah nggak mau makan lagi, terus gue balikin mereka ke kandangnya masing-masing. Ya si Bob nggak punya kandang ya, Bob di luar sini tinggalnya. Ya aman tapi. Ya jadi sekian aja videonya teman-teman. Terima kasih teman-teman semua udah nonton. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Jadi ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah.